Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Pojok Desa Belajar Membaca Pasar Saham secara sederhana. Jadi berangkatnya kita trading saham adalah salah satu cara split investasi ya. Banyak jenis investasi, tapi kalau ada yang main saham, oke, kita belajar bersama-sama. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar membaca saham secara fundamental ya. Di tengah kesibukan tentu analisis fundamental bisa menjadi satu sarana untuk mendapatkan cuan lebar buat mereka yang punya kesibukan lain. Misalnya waktu pembukaan pasar itu harus riwa-riwi ngantar jemput anak, atau jam-jam pasar di pagi hari, siang hari, sore hari harus mengerjakan aktivitas lain yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Kita sekarang coba memposisikan diri sebagai orang yang mencoba membagi investasinya di saham. Tentu cara mainnya main long term atau short middle term ya, 3 bulan sampai beberapa tahun. Artinya kalau itu yang dipilih, maka analisis fundamental menjadi kunci utama untuk sukses di pasar saham. Nah, sekarang kita akan coba belajar membaca satu emiten saham yang secara fundamental patut untuk kita simpan. Cek street apa ya? ITIC. Menarik atau tidak ITIC ini? ITIC adalah Indonesian Tobacco, perusahaan rokok yang melantai di bursa saham pada tahun 2019. Ini ada produknya tentu, tapi menarik untuk kita cermati. Mulai dari komposisi pemilik sahamnya, masyarakat hanya 29%. Artinya kalau terjadi penuh koreksi terlalu dalam, akan sering dilakukan aksi buyback oleh pemegang saham utama, atau di sini adalah Joni Saksono. Itu salah satu pertimbangan kenapa apabila masyarakat memegang saham ini di bawah 40%, peluang pemegang saham utama untuk beli mereka lebih besar. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi secara fundamental, ITIC ini juga sedang berada di bawah nilai bukunya. Book value per share-nya 315, sementara sekarang adalah 296. Ya, mungkin ada potensi koreksi lagi, tetapi kalau kita menggunakan taktik investasi jangka panjang tentu menarik. Hanya saja ITIC tidak memberikan dividen. Buat pemburu dividen dan capital gain, ITIC tidak termasuk bagian di dalamnya. Kemudian PER-nya 13,24. Kemudian ROE-nya 7%. Debt-nya atau DER-nya di atas 50%, yaitu 70,84. Ini menjadi catatan khusus dari ITIC. Kalau secara pribadi yang menjadi andalan saya adalah DMAS. Nah, saya DMAS apa ya? Sebentar, saya punya list pribadi yang saya sempat screening. Di video sebelumnya ada bagaimana cara screening saham-saham LQ45 yang under value. Oh, ini mahal-mahal, yang murah-murah saja, yang under 100. Ini bukan LQ45 ya, tetapi secara fundamental patut kita cermati. Karya Bersama Anugrah. Ini kok nggak menarik ini. Mohon maaf. Mana ya? Masuk di kategori Kompas 100. Bentar. Yes, ini aja Kompas 100. Secara valuasi besar-besar ya. Dan PER-nya, kemudian harga di bawah book under value, itu menjadi patokan untuk kita investing di beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Oke, kita lihat PTBA, Bukit Asam, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
apa nih? Oil, gas, dan batu bara. Nah, pemegang sahamnya Indonesia Asahan Aluminium masih 65%, kemudian pemegang saham lainnya 33,78%. Pemegang lainnya ini bisa diartikan masyarakat juga berada di dalamnya, artinya masih di bawah 40%. Ini cukup baik untuk kita jadikan investasi jangka panjang. Nah, bagaimana dengan fundamentalnya? Kalau kita lihat earning per share-nya dari tahun ke tahun cukup menarik ya. Per lembar pada tahun 2021, padahal itu belum dilaporkan kuartal 4. Dan Desember akhir ini belum dikeluarkan, itu IPS-nya sudah di angka 552. Kenaikannya 2 kali lipat dari IPS pada saat pandemi kemarin 2020. Berarti PTBA ini menarik. Nah, buat para pemburu dividen, ternyata PTBA juga memiliki dividen. Dividennya berapa? 2,73% per tahun. Dengan angka segitu ini hampir sama dengan bunga deposito bank-bank BUMN, misalnya BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Di angka segitu, plus minus ya. Ada yang 2,6, ada yang 2,5, 2,4, 2,7. Itu dividen per share, dividen per tahunnya buat para investor. Apalagi, hanya saja BVPS-nya ini, book value per share-nya 1804. Jadi ini masih belum under value. Tetapi kalau Anda menggunakan investing, tentu merem. Jadi tutup mata untuk investasi di PTBA. Saya pasang, tunggunya sampai 2 tahun, 3 tahun. Kenapa begitu? Ya karena perusahaan ini perusahaan baik, sehat. Kemudian ROE-nya juga menjanjikan 30%. Ada dividennya per tahun. Dan rasio hutangnya hanya 53%. Itu saja, kita belajar fundamental untuk mencari saham-saham atau untuk mencari fundamental terbaik bagi para investor yang saham menjadi bagian dari tempat investasi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.